It's on. What the? Oke, aneh banget ya. Oke, opening. Halo guys dan selamat datang lagi di channel gua Glenn Juliver, dan hari ini kita akan ngobrol. Gua nggak tahu mau mulai dari mana, tapi apa kabar? Gua harap kalian semua sehat-sehat, baik-baik aja. And yeah, it's been a long time. 2 tahunan ya? Atau setahunan sih? Tolong konfirmasi Rus. So ya, ini update tentang apa aja yang terjadi selama 2 tahun ini. Gue udah nikah. Wow, yang gue masih bingung ternyata banyak dari kalian nggak tahu kalau gue udah nikah. Tapi kalau kalian ada follow Instagram atau TikTok gue, pasang terus. Link ada di bawah, di follow ya guys. Kalian seharusnya udah tahu kalau aku udah nikah. Tapi memang masih banyak yang nggak tahu, masih banyak yang baru tahu. Dan aku rasa masih ada juga yang baru tahu dari video ini. Saya udah menikah, aku punya bukti. Ini istri. Bombastic side eye. Sorry. Di sini gue juga sekalian mau jelasin kayak pertanyaan kalian kayak kenapa tidak upload segala macam. Gue udah kayak coba mikir kayak gue harus cari alasan apa ya yang kira-kira epic, keren. Misalnya gue ngapain kayak, but jujur gue nggak kepikiran. Jadi gue akan jawab dengan jujur aja. Kenapa gue tidak upload selama ini? Jawabannya itu ada 2 sih, live dan mager. Tapi seriously ini bener. Jadi gue rencana mau posting video ke YouTube itu nggak selama ini. Gue rencananya waktu habis nikah gue langsung mau posting kayak wow we're married, yada. Dah kayak gitu aja. Tapi karena ketunda, nggak deh besok deh, capek. Nggak deh besok deh, capek. Karena kelamaan libur slash hiatus ini dari sehari jadi 3 hari, seminggu. Dari seminggu nanti aja minggu depan 2 minggu, udah nanti aja sebulan, setengah tahun, setahun, 2 tahun, dan itu lewat aja. Itu mager ya. Kalau live ya gue udah mulai traveling sekarang. Kalau kalian nggak tahu, gue itu selama ini terbang paling jauh itu hanya 2 jam. Sekarang bisa sampai 7 jam. Kemarin gue ke Jepang sama VS. Dan it's a cool experience yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Itu live-nya ya, kayak traveling. Oh, gue punya hobi baru. Gue main golf sekarang guys. Kalian bisa membayangkan nggak? Gue, Glenn Juliver, main golf. Like what the fuck? Ya jadi untuk ngesimplifikasiinnya kayak ya gue sibuk dengan kehidupan gue, mager dengan ini, dan itulah kombonya. Jadi 2 tahun. Ya nggak tahu aja, gue ngerasa nggak selama itu loh. Tapi ternyata pas tiap buka homepage YouTube gue kayak 2 tahun. Dan ini kayak slowly bikin ganggu juga. Ditambah kalian DM banyak banget. Kapan upload? Lupa password YouTube kayak. Tapi thank you, I love you. But ya akhirnya udah selesai nih. Gak ada lagi diam-diam seperti itu karena gue udah upload. Kalau ngomongin hobi, gue yakin banyak yang dari kalian tahu kalau gue hobi main game. Bahkan channel gue awal-awal itu fullnya gaming, semuanya dari Clash Royale, game horror, Hello Neighbor, yada. Ya gue mulai stop karena bosen sih waktu itu. Jadi muncullah konten-konten gue challenge Samyang sama VS. Gue tempel Yanto ke tembok, gue pasang muka Yanto di baliho, gue mandi slime dan lain-lain. Dan TikTok life hacks. Ya, itu kalian udah pada tahu. Tapi hobi gaming yang mau gue bahas di sini, dulu tuh gue cuma main competitive games guys. Kalau kalian nggak tahu, jadi gue cuma main kayak Dota. Pas COVID Valorant, sampai gue beli bad boy ini. Ini tuh namanya Steam Deck. Ini tuh kayak PC tapi sekecil ini. Jadi ini bisa mainin game PC, game komputer apapun. Dan gue jatuh cinta dengan dunia AAA games. The world of AAA games. Itu semua karena si bangsat ini. But I love it. AAA games itu nggak bisa jalan dengan PC buat kompetitif guys. Karena spek PC gue itu kan 1060 tahun 2017 gue rakitnya. Simpelnya gue nggak bisa main. Dan gue pingin main dengan kualitas yang bagus gitu loh. Sedangkan kalau di sini kan ya nggak sekuat itu juga. Gue nggak bisa kayak rata kanan dan lain-lain. Jadi ini ya lowest setting lah kalau mau main AAA. Tapi ini yang bikin gue jatuh cinta karena gue bisa main pas baring gitu-gitu. Sebagai gamers dari kecil, sebagai seseorang yang sudah bermain game dari selama yang bisa gue ingat, gue dari TK kayaknya dulu udah punya Game Boy. Terus ada Nintendo DS, PSP, PS1, PS2. Terus PC pertama gue pas gue SMP itu dirakitin. Terus PC kedua gua udah nge-YouTube tuh 2017 dirakitin. Dan sekarang sebagai checklist, kan seorang gamer tuh ada checklistnya.
Nggak bercanda, ini cuma checklist di gua guys ya. Checklist kayak rakit PC sendiri. Jadi di video kali ini akan ada bagian gua mencoba merakit PC sendiri ditemani Yanto dan Rusandi. Jadinya gimana? Nggak tahu, tapi ada videonya. Jadi ditunggu. Nggak gabung di sini, nggak. Bukan video berikutnya. Gua bukan Glenn Juliver yang waktu itu yang pasti gue pisahin. Ini nggak. Kalau dulu kan dipisahin biar AdSense-nya 2 kali lipat, nggak. Ini gabung di sini biar ada konten gitu video ini. Gue juga bingung mau bikin video apa Kak, setelah 2 tahun nggak upload. Ini pertama kalinya juga buat gue ngerasain hal kayak gini. Yeah, bear with me. Agak aneh lo ngomong ke kamera DSLR kayak gini lagi. But yeah, hi, I love you. Like and subscribe. Udah lama banget gue nggak ngomong itu. Like and subscribe. Like dan subscribe. Oh, gue kayak menyentuh otot yang udah lama tidak aktif gitu. Oh my god, what the fuck? So ya, loncat aja ke perakitan PC dan kita akan bertemu di sana di gua di masa depan bersama Rusandi dan Yanto. Bye bye. Rakit PC. Akhirnya setelah 8 tahun kita akan rakit PC lagi dari GTX 1063 GB. Oh iya. Yes. Oh my god. Yanto tidak jadi dipecat. Yanto tidak jadi dipecat. Pertama kali punya PC mid-end. Iya benar, mid-end. Mid-end kan ya? High ternyata. Harus humble ya? Mid-end. Kan kalau high-end 50-90. Nah, ini mid aja. Betul kan? Yang penting cukup. Oke, saya rakit PC. Let's go. Ini pertama kalinya seumur hidup gua rakit PC sendiri. Memang sudah jadi gamers dari TK, main game terus. Tapi itu konsol, PSP, Nintendo, PS1, PS2. Dan PC pertama gue itu waktu TK dirakitin. Kedua SMP dirakitin. PC ketiga waktu tamat SMA lagi kuliah dirakitin juga. Dan baru kali ini saya bisa menyatakan diri saya sebagai gamer sejati. Tepuk tangan untuk saya. Kita mulai perakitannya. Gimana? Ini sambil nonton tutorial guys ya. Soalnya biasa kalau rakit PC itu kasih tahu spek. Jadi motherboard guys ya, Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice. Itu untuk motherboard. Power supply-nya NZXT C1000 Gold. Dia udah kayak nylon sleeve juga kabelnya, jadi udah cantik. RAM 64GB, Kingbank 6400 MHz, CL32. Kabel covernya biar ada RGB gitu, biar FPS kita nambah ya. Kalau ada lampu tuh kita main game jadi lebih kenceng toh. Itu memang fakta yang semua orang udah tahu ya. Ini kontak frame, nggak tahu juga sih apa fungsinya. Katanya bisa lebih mendinginkan CPU. Nggak tahu bener atau enggak, beli aja, murah, 90 ribuan. SSD ini yang ada dari PC lama gua. Ini dari Kingbank 2 tera 4 teranya lagi OTW. Oke, ini dulu aja untuk bootingnya. Gue tahu ini bakal jadi masalah ya kalau yang ini ya. Karena kita sudah tahu kalau AMD lagi mantep banget. Tapi gue belum begitu berani untuk pindah karena dari dulu saya selalu menggunakan Intel. Jadi walaupun Intel lagi pakai Intel aja lah. Yang paham aja, yang familiar, ya nggak sih toh? Familiar itu indah. CPU cooler ini pertama kali aku punya AIO. Aku nggak pernah lihat, selama ini cuma lihat di YouTube, lihat di TikTok, nggak pernah tahu namanya AIO itu bentukan secara live-nya itu gimana. Nah ini pertama kali akhirnya punya. Jadi ARGB, ada layar di sini, jadi udah mantap. Ada layar toh. Jadi ini bisa mau muka Anda. Haruslah. Hah? Wajib. Dan ini bintangnya guys, Gigabyte Aero RTX 5080. Tapi kalian harus ngerti guys, ini saya datang dari GTX 1063 GB. Ini 16 GB 5080 triple fan configuration. Oh my lord, mantap udah. Oh terus ini mungkin kalian seharusnya udah tahu ya. Oke. Iya, piramid. Ini adalah PC casing yang udah saya impikan dari 2021, 2020. Yang selalu saya lihat di sosial media, tapi tidak pernah bisa memiliki karena tidak ada di Indonesia. Jadi ini saya impor guys dari Thailand. Jadi sistemnya tuh pokoknya aku beli dari e-commerce Thailand. Aku kasih ke orang yang tinggal di sana. Terus ya kayak sistem just tip, tapi aku kasih link e-commerce. Ribet. Oke, udah dapat. Udah di sini, selesai. Rakit. Kalau dari tutorial yang saya lihat di YouTube ya, biasa itu motherboard prep namanya. Nggak tahu bener atau enggak.
Tapi itu yang biasa dilakukan. Oh my god. Ini pertama kali saya melihatnya juga ya. Oh, ini garansi. Oke, keluarin. Oh lord. Damn. Oh ini by the way pertama kali juga gue punya komponen PC warna putih. Namanya selalu hitam ya. Temanya tuh black and white and silver, and ini kayak di dapur kayak lagi memasak ya, cocok ya. Sedang memasak PC. Let him cook. Let him cook. Oh my god. Pernah lihat CPU belum terus belakangnya kayak gini. Belum. Ini Intel Ultra 7 265K. Ini harus dipasang ke sini, tapi aku ada kontak frame. Wait, ada. Oh, dia ada. Udah dapet. Ini dicabut, guys. Sabar, jangan bikin aku deg-degan. Dan itu paham, Len. I know, Tok. Sabar, Tok. Diam, Tok. Breathe, Len, breathe. Geter anjing. Oh ya, by the way, ketika orang bertanya berapa rakitan PC ini, dengan lantang aku jawab 35 juta. Liar. He's a liar. Oke. Oh. Geter anjing. Geter anjing. Oh my god. Kita pasang CPU-nya dulu. Ini ada arrow. Oke, berarti gini. Oke. Oh. Baut ini dipasang lagi. Baut yang dari bekas soket ininya. Oke. Ini aku pelajarin juga dari internet ya. Jangan kencengin banget, yang penting dia criss-cross, zigzag gitu. Oke, next kita pasang SSD untuk booting. Ini aku pakai untuk booting, ini dari KingBank. Speednya 7400, ini Gen 4 bukan Gen 5. Padahal ini support sampai Gen 5 ya by the way. Terus ini kalau yang Aorus motherboard yang ini yang Z890 Elite, yang aku suka tuh dia udah easy latch gitu. Udah kayak toolless tanpa pakai obeng-obengan lagi, dia tinggal di angkat. Damn. Keren gak sih? Oh my god. Oke, ini udah keangkat. Terus kita pasang SSD-nya. Oke, jadi ini yang dipakai untuk booting, guys. Oke, kayaknya dicabut deh, guys. Nggak mungkin dia biarin plastik kayak gini kan. Oh, diangkat. Kecil ini ya sekarang SSD ya. Terusnya udah, guys. Jadi kita tinggal pencet ke bawah. Terus ini ada kayak latch-nya. Kita masukin, boom. Oh my god. Biasanya kalau aku lihat di YouTube tuh orang harus kayak ngeobeng lagi. Ini enggak, udah toolless tanpa obeng, bro. Oke, aman guys. Jadi kita sekarang buka ini, terus kita tempelin lagi. Iya, gini. Terus kita buka latch ini. Boom. Done. Damn. By the way, RAM-nya aku nggak langsung pasang dulu karena nanti kan mau pasang AIO, takutnya kebentur. Jadi kita hajar ke power supply dulu, masukin ke casingnya karena dia kayak di bawah gitu nih, casingnya agak aneh orientasinya. Ya udah langsung. Oke. Apa, Len? Ada tas. Apa isinya? Obeng? Kabel. Tidak ada obeng tuh. Kalau kalian lihat tuh dia udah kayak rapi gitu loh, udah kayak dibungkus. Jadi nggak berantakan. Terus ini main guy-nya. Nah, power supply itu berat ya. Damn. By the way, ini 1000 watt. Kalian harus tahu PC saya sebelumnya itu 450. Jadi ini lebih dari 2 kali lipat. Power supply ini yang paling berat sih sebenarnya. Yang gua tahu dari sini cuman 24 pin ke motherboard sama 600 watt colok ke GPU. Sisanya kita berdoa. Oke, kita keluarin yang kita mau pakai karena ini udah modular. Ini apa ini? CPU dia berapa pin? Oh, oke, 2x8 pin. CPU, oke, ini CPU. Oh, ini yang ke VGA. Wow. Oke, CPU satu lagi. Nah, ini CPU. Seharusnya cuma pakai ini aja, tapi kita tidak tahu. Aku harus buka case-nya dulu. Wow, ini pertama kalinya aku lihat kabel GPU yang 600 watt ini. Dulu namanya kan 12V high power ya. Sekarang di 12 volt 2x6. Nah, tahu lah, itulah namanya. Pokoknya kabel GPU yang Nvidia.
Ini yang ke motherboard. Kita colok ke sini. Ini 20 plus 4. 20 plus 4. Oke. Oke. We're done. Motherboard done. Lanjut ke CPU. Oke, kita colok ini kabel CPU-nya. Done. Terus ini yang ke VGA. Ini colok ke 12 volt 2x6. Ini colok VGA. Done. Done toh. Oke. Top. Help. Ini ada thumb screw. Tes fisik. Sakit. Bunyi. Dia nggak sampai keluar. Yang penting udah lemas. Lemes. Nah udah berarti. Pakai proses karya. Maksudnya dia tuh thumb screw-nya tuh nggak sampai copot. Tapi lemes. Tapi Sama aja, Cok. apa ini? Udah lemas. Itu out of context. Ini maksudnya ini ya guys ya. Nggak boleh. Kita nggak boleh begitu. Lemas. Udah lemas. Udah lemas. Lemas. Ini belum lemas. Kok masih tegang? Coba. Ai. Kan Dipegang makin keras kan? keras. Dibalik dong. Padahal sudah. Udah lemas. Udah lemas ya. Ternyata harus pakai alat baru lemas. Pakai alat perlu lemas. Pelan-pelan dong. Santai. This pyramid baut. Berarti sekarang kita harus masukin power supply-nya ke bawah sini. Oke, kita pasang. Lengket. Seharusnya aku lengketin dulu. Oke guys, jadi setelah sedikit cable management thinking brainstorming, kita sudah siap untuk masukin ininya. Power supply itu bakal masuk ke bawah sini, kipas ke bawah. Masuk. Dah. Udah. Oke, jadi ini tuh udah pakai yang ATX 3.1 guys power supply-nya. Kemarin ada kasus-kasus yang kabel 600 watt GPU ini kayak melted segala macam itu, katanya gue baca di Reddit ada yang gara-gara pakai ATX 3.0. Jadi dia nggak ada kayak security-nya. Katanya yang 3.1 nih kalau dia tidak sesuai dia bisa auto nggak keluarin power, jadi langsung mati. Jadi kita bisa ulang reset kabel-kabelnya. Itu saya baca. Saya tidak tahu juga. Pusing. Yaudah, langsung bautin. Dan next kayak gue mau pasang yang AIO dulu guys, karena mau lihat posisinya dan segala macam, terus biar nggak ribet nanti pasangnya lagi karena space-nya lumayan kecil ya untuk naruh AIO-nya, jadi memang agak tidak sesuai urutan ya. Ini jujur saya sebagai pengguna CPU cooler yang stok dari Intel ya di PC gue yang dulu, ini agak wow. Ini salah satu alasan terkuat saya memilih ini, karena kipasnya tuh udah nggak satu kipas satu kabel guys, jadi udah kayak daisy chain gitu, kayak dia udah magnetic, jadi tinggal kayak tuh magnet, terus kita lengketin, boom, satu lagi lengketin, dan jadi ntar dia tinggal kayak satu kabel di sini, udah itu bisa memberikan power ke tiga-tiganya. Kita install dulu aja. Wow, ini namanya radiator. Sini. Kayak gini. Oke, jadi untuk nge-secure radiator di belakang ini guys, ini radiator apa AIO-nya, kita harus angkat case-nya, terus dibaut dari bawah. Mau apa sih kalian? Pokoknya untuk nge-secure ini AIO ke casingnya harus diangkat karena dia harus di-screw dari bawah. Top. Oke. Motherboard yang udah kita prepare tadi. Ini ya. Oke guys, terus ini harus kita pasang di belakang motherboardnya untuk bisa nempelin AIO-nya. Ini kayak ya, penyangganya. So, let's go. Ini mau thermal pasting the CPU. Ini pertama kali aku pakai thermal paste. Ini thermal paste yang dari Aorus ya, yang bawaan AIO ya. Kita mulai.
Ini biar kontak antara AIO dengan CPU-nya tuh rata, karena kan pasti ada kayak gap-gap kecil, micro gap gitu. Jadi ini kayak menghantarkan panas ke copper AIO-nya terus didinginin. Sepertinya benar, saya tidak tahu. Guys, ingat ya, ini biasanya problem banyak orang nih. Lupa cabut plastik di copper plate AIO-nya. Ini harus dicabut. Nah, dah pasang. Kita pasang bracket untuk Intel punya ya. Terus kita pasang. Mau dikencengin dulu, udah kepasang. Udah, ini liquid cooling ya berarti ya, water cooling. Jadi air di dalam sini bakal masuk ke sini, ambil panas dari CPU-nya, dibawa lagi ke radiator, didinginin, dibalikin lagi, gitu aja terus. Guys, aku lupa mention, ini sebelumnya aku udah pernah beli motherboard untuk build kali ini. Cuman sebulan setelah itu keluar yang Z890, ini Z790 guys. Ini dari Maxsun, bagus banget sebenarnya. Udah oke juga, cuman ya saya mau yang paling baru, dan ngelihat ini full putih, kita hajar ke Aorus. Ini Z790 nggak jadi kepake, padahal bagus banget. Udah keren lah, ada backplate dan lain-lain. Tapi ini Z790 dan gue maunya pakai yang Z890 yang terbaru. Ini yang Intel Ultra, yang series Ultra. Kalau ini yang Gen 14, ini Gen 15. Saya cuma kasih tahu aja, berat gitu proses PC ini terjadi. Ya, oke, sekarang kita baru pasang RAM-nya, karena itu kan udah kepasang tuh AIO-nya. Nah, sekarang udah pede. Ini sedikit overkill sih, 64 GB, ya nggak perlu sampai 64 deh. Ya udahlah ya, biar keren ya. Ini dari King Bank. Ada aturannya nih seharusnya. B2, A2. Ini sama ini. Oke, mulai kelihatan ya bentuknya. Oke, tadi habis kayak pasang-pasang IO perkabelannya yang ribet banget. Sekarang kita mau pasang riser cable-nya guys. Jadi riser cable itu diperlukan karena GPU-nya itu VGA itu nggak nyolok ke sini langsung, tapi dia tuh kayak baring gitu loh di sini VGA-nya ntar. Jadi kita butuh ini untuk konekin VGA-nya ke motherboard. So ya, let's go. Ini udah include sama casingnya. Ini masih PCIe-nya Gen 3, cuman gue udah lihat review dari YouTuber, website. Ini bedanya cuma 1-4%. Sedangkan sekarang yang Gen 5 harganya masih nggak ngotak. Jadi gue tunggu Gen 5-nya ada aja baru gue beli. Ayo kita pasang. By the way, ini keren banget ya. Kalau mau buka ini kalau udah ada Vega itu susah kan. Jadi Aorus tuh kasih ini. Kita pencet sini dia buka langsung. Pas kepasangan dia kekunci gini. Terus pas kita pencet gini, kebuka, langsung bisa dicabut VGA-nya. Keren. Oke guys, kita mau proses pasang VGA ini. Udah capek banget, udah berapa jam sih kita? 3 jam ya? VGA-nya guys, the main. Ini udah gua unboxing by the way di IG sama di TikTok gua. Ini yang baru nih, kipasnya tuh yang Hawk fan gitu ya. Sekarang kita pasang. Oh. By the way, ini sedikit gambling ya guys ya, karena maksimal panjangnya itu yang disupport tuh 300, sedangkan ini 304. Nggak tahu bakal muat atau enggak. Udah. Oke guys, ini udah seharusnya selesai, tinggal rapiin kabel, tapi mau lihat dulu dia booting atau enggak. Ini pakai monitor lama, ya seadanya lah. Pokoknya mau dilihat hidup atau enggak. Oke, in 3, 2, 1. Ada layar cuk. Damn. Booting nggak? Gelap. Damn. Keren. Damn, no. Stop. Hidup ya. Uy. Oke guys, hidup guys. Ini lagi mau install Windows-nya. Udah jadi guys. Kita coba cabut ya. Coba ya. 3, 2, 1.
Oke guys, ini Dungeon dari masa depan. Gue baru selesai setup PC-nya, install Windows, install games, benchmark tipis, itu udah kelar. Gue tuh lupa mau ngingetin kalian, kalau kalian ada beli produk Gigabyte atau Asus, kalian tuh bisa dapetin Monster Hunter Wilds tuh gratis, Jadi langsung cek link di bawah, gue udah taruh di description box. Kalian cek di situ produk apa yang bisa dapat. Kalau gue nggak bisa dapat guys, gue nggak dapat karena gue belinya itu ada yang Februari, ada yang Januari, ada yang bahkan tahun sebelumnya. Jadi gue nggak dapat. Kalau kalian bisa dapat, karena ini startnya dari 3 Maret sampai 30 April. Kalian bisa dapat, jangan kayak gue. Daripada ngomong itu, ayo kita lihat PC-nya aja ya. By the way, ini nih tampilan PC-nya nih, gila, cakep ya. Gue habis install Windows dan lain-lain, install game. Nanti gue masukin benchmarknya ya. Tapi kita lihat PC-nya dulu. Jadi ini PC-nya guys, lihat Pyramid, keren ya. Ignore perkabelan gue ya, ini belum selesai. Nanti ruangan ini bakal direnovasi jadi aman. Ini detail PC-nya guys, tuh. Ini CPU gunanya, cakep ya. Pyramid dengan AI cooler. Oke, jadi gue udah pernah nge-benchmark Monster Hunter Wilds di PC lama gue, dan bisa dibilang hasilnya tuh kayak kurang gitu, kurang memuaskan gitu ya. Ini hasilnya. Dan tadi gue udah coba benchmark pakai PC yang baru, The Pyramid. Gue nggak tahu ini berapa ratus persen ya peningkatannya, tapi ini gue langsung foto. Gue bahkan nggak sempet ngerekam, gue kayak excited banget langsung share ke teman-teman gue. Dari 20 FPS ke 240 tuh gue nggak tahu tuh berapa ratus persen ya. Intinya banyak banget. Crazy. Oke, karena gue kenal dengan diri gue ya, gue ragu pas rakit PC itu gue ada closing video atau enggak. Jadi in case gue bikin closingan di sini guys ya. Kalau memang pas rakit PC itu gue nggak bikin closingan, gue pakai ini. Ya. Thank you yang udah nonton. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wait, apalagi sih biasanya kalau gue mau closing video itu aja nggak sih? Kayak komen di bawah kalian mau gue bikin video apa lagi. Masih inget gue. And yeah, cause this too will end. Peace out. Oh my god, gue masih harus nonton video lama gue deh. Bye bye.